warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kulasono Aini dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu about router. Nah, kita langsung ke daftar isinya aja ya teman-teman. Nah, di bab ini kita akan menjelaskan tentang router OS dan router board, router OS fitur, router board name, router board tipe, dan arsitektur router board. Kita langsung ke materinya tentang router OS. Nah, di Mikrotik itu ada router OS. Router OS itu masuk ke dalam jenis software. Mikrotik router OS itu berbasis OS dan dapat diinstal di PC atau VM. Nah, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik yaitu Mikrotik router board. Contoh dari router OS sendiri yaitu ada Windows, Linux, dan juga ada yang dari virtualisasi yaitu Pinet. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus menginstal router OS di PC? Nah jawabannya, jika diinstal di PC kita bisa custom tentang prosesor, RAM, dan harddisknya mau yang apa. Nah teman-teman, kita ke jenis-jenis router OS-nya ya teman-teman. Mikrotik router OS juga mempunyai jenis-jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada Mikrotik X86, terus Mikrotik Dinara, Anento, dan Okma. Nah, ayo kita cari Mikrotiknya teman-teman. Kita cari ya teman-teman Mikrotik. Nah ini gambarnya dari Mikrotik X86 byte ya teman-teman, seperti ini. Terus ada juga Mikrotik Dinara. Nah ini yang Mikrotik Dinaranya ya teman-teman, gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat. Terus Mikrotik Okma. Nah ini ya teman-teman, bentuk dari Mikrotik jenis Okma. Nah yang terakhir ada Mikrotik Oneto. Nah ini teman-teman, hampir mirip ya teman-teman, tapi beda jenisnya. Nah lanjut kita ke materi Mikrotik router board. Nah router board itu mengarah ke jenis hardware ya teman-teman, yaitu lebih mengarah ke perangkat keras atau fisik. Nah router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS ya teman-teman, menggunakan ini teman-teman. Dan juga segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Dan juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router ya teman-teman. Ini gambarnya ya teman-teman. Ini dibuat untuk operasi router OS-nya. Nah, selanjutnya kita ke Mikrotik router OS fitur. Nah, beberapa orang banyak yang salah ya teman-teman, mengira bahwa Mikrotik itu tidak punya fitur. Tapi kenyataannya Mikrotik punya banyak fitur ya teman-teman. Nah ini yang pertama ada router fitur yang bernama support wireless network. Nah wireless network itu adalah nirkabel ya teman-teman. Nah wireless network itu sudah tertanam atau sudah terpasang di Mikrotik. Nah wireless itu dikhususkan
untuk di indoor dan di outdoor. Nah, contohnya di indoor itu ada cap wireless mikrotik, terus yang di outdoor itu ada point to point ya teman-teman. Nah, kita bakal lihat yang di outdoor teman-teman. Nah, yang di outdoor itu yang point to point itu kita cari namanya SX Key. Nah, ini teman-teman yang di outdoor ya teman-teman, bentuknya yang ini. Terus kita cari yang point to multi point ya teman-teman, ada nah ini teman-teman gambar dari optik mikrotiknya. Bisa dilihat ya teman-teman, beda dari gambar sebelumnya. Terus kita cari cap wireless. Nah, cap wireless itu masuk ke jenis indoor ya teman-teman. Ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini juga ada routing. Routing itu ada yang dynamic routing dan static routing. Dan itu juga sudah support di IP v4 dan v6. Nah, ini namanya RIP, OSPF, BGP, RIPNG, dan OSPF v3. Nah, selanjutnya ada fitur firewall and NAT. Nah, firewall sendiri digunakan untuk mendeteksi agar mikrotik kita aman untuk mengatasi serangan, atau bisa untuk memblokir web ya teman-teman. Nah, serangannya itu berupa serangan internal ya teman-teman. Sedangkan NAT sendiri digunakan untuk mentranslate IP public ke IP privat ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada QS atau Bandwidth Management. Nah, fitur ini digunakan untuk bandwidth management, di mana nantinya mikrotik kita diatur bandwidth manajemennya. Nah, selanjutnya itu ada point to point tunneling. Contohnya ini bisa digunakan untuk remove sistem jarak jauh, bisa menggunakan point to point tunneling ya teman-teman. Ini ada PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Ini juga ada user management teman-teman, untuk mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman di DHCP. Dan proxy itu untuk proxy teman-teman. Nah, hotspot itu untuk seperti membagikan hotspot ke teman kita teman-teman. Ya, selayaknya kita menyalakan hotspot untuk teman kita yang membutuhkan teman-teman. Nah, di sini juga ada tools, yaitu fiturnya ada between, test, torch, matchping, MRTG, dan lain-lain. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu mendalam tentang fitur mikrotik, kalian bisa kunjungin website di bawah ini ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke materi router board name. Nah, di sini itu sebenarnya ada R ya teman-teman, tapi di sini tidak kelihatan karena kepotong. Nah, pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategorinya ya teman-teman. Ada 3 simbol nama. Nah, yang RB itu
artinya router board ya teman-teman. Nah, yang 7 itu seri atau kelas router. Terus angka 5 itu jumlah port internet. Nah, angka satunya yaitu jumlah slot mini PCI atau wirelessnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada word. Word itu kata ya teman-teman. Di sini ada Omnitic, Graph, SXT, LHG, Dynadisk, Cap, Web, Hub, dan Hack. Nah, di sini juga ada extensional naming ya teman-teman. Yang pertama ada nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port ya teman-teman. Nah, contohnya itu ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200 dan seterusnya teman-teman. Nah, kita search contohnya teman-teman. Nah, ini gambarnya dari RB800 nya Mikrotik ya teman-teman. Seperti ini, berwarna hitam dan ada tulisan router board. Nah, ada juga RB 1000. Nah, ini teman-teman gambar dari router board 1000 berwarna putih, beda dari router board yang tipe 800 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke router board tipe. Nah, biasanya di belakang Mikrotik memiliki semacam kode-kode. Nah, itulah yang dinamakan tipe dari router board ya teman-teman. Nah, router boardnya itu ada RB, yaitu artinya router board, 9 itu seriesnya, 5 itu internetnya, 2 itu wireless, dan UI adalah fitur board. Nah, di sini juga ada 5AC2ND itu untuk fitur wirelessnya ya teman-teman. Artinya sudah didukung oleh fitur wirelessnya. Dan di sini juga ada TC untuk jenis casingnya. Nah, kode lain yang ada pada router board itu ada U untuk support port USB. Artinya tipe ini sudah disupport oleh USB. Nah, di sini juga ada A, memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Di sini juga ada H untuk more powerful CPU dan G untuk support gigabit. Artinya juga sudah di-support oleh port gigabit ya teman-teman. Di sini juga ada support port SVP dan lain-lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke arsitektur router board. Nah, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya teman-teman. Nah, di softwarenya itu ada OS untuk setiap arsitektur yang berbeda. Di sini arsitektur router board itu sama dengan PC, yang mana di arsitekturnya ada yang 64, ada juga yang x86. Tetapi untuk Mikrotik sendiri lebih dari itu, ada yang namanya MIPSBE. Ini ya teman-teman namanya, yaitu ada CRS1XX, CRS2XX dan lain-lainnya teman-teman. Di sini juga ada jenis SMIPF, TI
LE, PPC, ARM, dan X86 ya teman-teman, itu untuk PC-nya. Nah, jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik dengan lengkap, kalian bisa klik web di bawah ini ya teman-teman. Sudah selesai teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.